Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menguji uji normalitas yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu pengertian dan kegunaan dari uji normalitas. Jadi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residuasi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita klik variable view. Pada kolom name kita ubah menjadi X dan Y. Sedangkan pada desimal kita ubah menjadi 0. Sedangkan pada label name-nya kita ubah menjadi motivasi dan prestasi. Lalu langsung saja kita masuk kepada variabel data view. Data view-nya, lalu kita copy data yang sudah kita sediakan. Lalu setelah kita copy semua data yang sudah kita sediakan, berikutnya kita akan mencari nilai residualnya dengan cara kita pilih analyze, lalu kemudian kita klik regression. Lalu kita pilih linear. Lalu setelah itu keluarlah kotak linear regression. Jadi pada linear regression ini prestasi yang Y kita masukkan ke dependen, sedangkan motivasi kita masukkan ke independen. Lalu kita tekan save. Dan pada residuals kita centang understandized dan kita klik continue, lalu oke. Jadi yang output yang keluar ini kita abaikan saja. Lalu kita kembali ke data view. Setelah muncul semua nilai res 1 ini, residual 1, kemudian kita masukkan lagi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan analyze, lalu pilih non-parametric test. Lalu setelah itu kita klik legalisasi dialogs dan kita pilih satu sampel KS. Lalu yang understand di sini kita masukkan ke test variable list. Dan pada test distribution ini kita centang normal dan kita klik OK. Nah, jadi sudah keluar ini nilai uji data yang kita uji tadi. Nilainya 0,181 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Kita kembali lagi kepada uji ini dasar pengambilan uji normalitas, yang dimana jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Karena ini nilainya tadi 0,181 maka data tersebut berdistribusi normal.
Jadi begitulah cara kita mencari data, mengkaji data menguji data menggunakan uji normalitas yang metodologi Kolmogorov-Smirnov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menguji data menggunakan uji analisis korelasi. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita klik pada variabel view dan pada name kita ubah menjadi X1, X2, dan Y, dan pada desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Lalu pada label, pada kolom label ini kita ubah menjadi motivasi, prestasi, dan minat. Lalu pada kolom measure kita ubah menjadi scale semuanya. Lalu kita kembali lagi kepada data view. Jadi data di sini masih kosong. Kita copy data yang sudah kita sediakan di Excel. Sudah ada datanya, kemudian kita cari nilai dari korelasi data tersebut dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik correlate dan kita pilih abbreviate. Lalu kita masukkan semuanya, motivasi ke variables, prestasi juga ke kolom variables, dan minat juga. Lalu pada correlation coefficients ini kita centang persen, dan pada test significance ini kita tekan to tilt dan kita klik OK. Nah, jadi ini dia sudah keluar output dari data tersebut, yang dimana yang pertama ada motivasi. Jadi pengambilan keputusan pada korelasi ini berbeda dengan uji normalitas, yang dimana pengambilan keputusan pada korelasi berdasarkan nilai signifikasi sig to tail dari tabel output. Diketahui nilai to tail antara motivasi X1 dengan prestasi yaitu Y adalah sebesar 0,02, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05. Berarti jika lebih kecil dari 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikasi antara variabel motivasi dan variabel prestasi. Sedangkan selanjutnya hubungan antara minat dan prestasi X2 dan Y itu memiliki nilai to tail-nya itu 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikasi antara variabel minat dan variabel prestasi. Lalu ada juga berdasarkan nilai R hitung, yaitu person correlation. Person correlation diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dan X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,796, yang dimana 0,796 ini nilai R hitungnya lebih dari tabel 0,576. Jadi ini dia tabelnya, tabel R hitung dari uji korelasi tersebut 0,576. Jadi dari mana 0,576 ini?
dari nilai N. Nilai N-nya 12. Nilai N ini 12. Jadi jika nilai N-nya 12, maka nilai signifikasinya 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Atau dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat, maka meningkat pula prestasi belajar siswa. Jadi selanjutnya ada juga yang ketiga, pengambilan keputusan ketiga berdasarkan tanda bintang SPSS dari output ini. Diketahui bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel dihubungkan dengan mempunyai dua tanda, yaitu bintang 1 dan ada juga bintang 2. Jadi di sini bintangnya bintang 1 yang dimana terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikasi, yaitu S1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasinya signifikan dengan 2 tailnya.